ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin pekan lalu mengenai al-khalqu wal amru, kembali kepada 3 Asmaul Husna. Yang dimaksud dengan al-khalqu, Allah menciptakan. Yang dimaksud dengan al-amru, Allah mengatur. Ketika Allah menciptakan, Allah juga mengatur. Lalu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan segala penciptaan kembali kepada Asmaul Husna Ar-Rabbu, dan segala aturan kembali kepada Asmaul Husna Allah. Allah artinya yang maha diibadahi. Allah diibadahi dengan segala aturan-aturan Allah. Allah mengatur agar kita salat, maka salat itu ibadah. Allah mengatur agar kita berzakat, maka zakat itu ibadah. Jadi segala aturan berupa perintah dan larangan dinamakan ibadah kembali kepada nama Allah, karena Allah artinya maha diibadahi. Tetapi al-khalqu artinya adalah penciptaan. Allah ciptakan langit, bumi, Allah ciptakan hujan, Allah ciptakan rezeki, Allah ciptakan sukses. Semua ciptaan-ciptaan Allah ini kembali kepada Rabbun. Karena Rabbun itu artinya maha mengatur. Baik jemaah sekalian, lalu jalan setiap orang untuk sampai kepada uluhiyah Allah, ibadah kepada Allah adalah rahmat. Begitu juga jalan seseorang untuk sampai kepada rububiyah, ciptaan-ciptaan Allah adalah rahmat. Rezeki adalah ciptaan Allah. Bagaimana Anda sampai kepada rezeki? Melalui rahmat. Salat adalah ibadah, uluhiyah namanya. Bagaimana Anda sampai kepada salat? Melalui rahmat. Maka kemudian Allah menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim. Kajian hari ini adalah mengenai Alhamdu pada halaman 73. Dalam pembahasan ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Allah menyebutkan 4 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Rabbun, yang ketiga adalah rahmat yang terkandung dalam Ar-Rahmanir Rahim, yang keempat adalah Al-Malik. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, keempat Asmaul Husna ini
disebutkan oleh Allah dalam konteks alhamdu. Jadi seolah-olah Allah berfirman, alhamdu, segala puji bagi Allah dalam uluhiyahnya. Rabbun, segala puji bagi Allah dalam rububiyahnya. Ar-Rahmanir Rahim, segala puji bagi Allah di dalam rahmatnya. Al-Malik, Malik Yaumiddin, penguasa, segala puji bagi Allah dalam kekuasaannya. Jadi Allah sebutkan alhamdu, maha terpuji, dan dihubungkan dengan keempat Asmaul Husna ini karena Allah terpuji di dalam keempat Asmaul Husna tersebut. Maka Allah artinya maha diibadahi. Di dalam kata Allah yang kemudian kata infinitifnya adalah uluhiyah, arti dari uluhiyah itu adalah ibadah. Ibadah itu adalah aturan-aturan Allah. Alhamdu, Allah terpuji di dalam aturan-aturannya. Ketika Allah mengatur kita harus salat, kita harus puasa, kita harus berzakat, alhamdu, terpuji Allah di dalam uluhiyah, di dalam ibadah-ibadah yang Allah aturkan kepada kita, Allah terpuji. Begitupun ketika uluhiyah itu bersifat akhlak, Allah mengatur agar kita harus tepat janji. Allah mengatur agar kita jangan berbuat zalim terhadap manusia. Allah mengatur agar kita bersikap adil kepada semua manusia. Aturan-aturan Allah yang bersifat akhlak adalah uluhiyah juga. Alhamdulillah, terpuji Allah dalam uluhiyah. Terpuji Allah dalam uluhiyah artinya dalam segala aturan-aturannya yang menjadi ibadah kita. Sangat penting untuk kita memahami setiap uluhiyah itu Allah terpuji. Karena banyak orang yang bertanya-tanya, untuk apa sholat? Kenapa kita harus berzakat? Orang-orang yang bertanya-tanya seperti ini, mereka merasa ragu, mereka merasa janggal dengan semua aturan-aturan Allah karena mereka tidak melihat aturan itu. Alhamdulillah, Allah Maha terpuji. Jamaah sekalian, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Yang akan merasakan nikmatnya keimanan, nikmatnya salat, manisnya berzikir, manisnya akhlakul karimah, indahnya berbuat baik, yang akan merasakan kenikmatan, kelezatan, manisnya seluruh kebaikan dan keimanan hanyalah seseorang yang memiliki 3 ridha. Ridha yang pertama, ridha kepada Allah Rabban dalam rububiyah. Ridha yang kedua adalah ridha terhadap Islam. Ridha yang ketiga adalah ridha terhadap Nabi sebagai satu-satunya contoh dalam beribadah. Banyak sekali orang-orang yang bertanya, saya sholat tapi saya tidak khusyuk. Padahal cita rasa sholat itu ada di dalam khusyuk. Saya membaca zikir tapi saya tidak khusyuk. Padahal kenikmatan zikir ada di dalam khusyuk. Jemaah sekalian, kemana hilangnya kenikmatan iman ini? Antara lain disebabkan karena Anda tidak ridha dengan 3 hal ini. Kalau masih ada rububiyah Allah yang tidak berada dalam keridhaan Anda, inilah penyebab Anda gak bisa menikmati ibadah.
Allah kasihkan Anda rezeki, itu uluhiyah atau rububiyah? Yang Anda lakukan untuk Allah, yaitu aturan-aturan Allah, itu ibadah, itu namanya uluhiyah. Sebaliknya yang Allah lakukan untuk Anda, Allah kasih rezeki, Allah kasih perlindungan, Allah kasih rumah, Allah kasih selamat, itu dinamakan dengan rububiyah. Tadi dalam hadis, sebelum seseorang memiliki keridhaan terhadap rububiyah, maka ia tidak akan menikmati keimanan. Kalau masih ada rububiyah Allah yang tidak berada dalam ridho Anda, sepanjang itu Anda tidak akan menikmati keimanan ini. Allah kasih rezeki, ternyata Anda tidak ridho. Allah berikan Anda rumah, ternyata Anda juga tidak ridho. Jadi banyak yang Allah lakukan untuk Anda, dan ternyata Anda tidak ridho. Berarti Anda tidak ridho dengan rububiyah itu. Anda tidak ridho dengan sejumlah apa yang Allah lakukan kepada Anda. Hukuman atas hal ini bahwa Anda tidak akan mencicipi manisnya iman. Anda tidak akan merasakan manisnya iman. Maka Anda sholat tetapi hati kering, tidak merasakan apa-apa. Mungkin setengah jam Anda dulu membaca Al-Quran, Anda pun melihat makna dan terjemahannya, tapi Anda tidak merasakan apa-apa. Karena hati manusia akan merasakan lezat dan manisnya iman dengan 3 ridho. Pertama, pastikan bahwa Anda telah ridho dengan segala rububiyah Allah. Dan jemaah sekalian, mungkin kita semua punya pandangan yang sama bahwa dari 3 tauhid uluhiyah, di mana Anda berbuat untuk Allah, sujud kepada Allah, ibadah kepada Allah, ini namanya uluhiyah. Tauhid yang kedua rububiyah, di mana Allah berbuat untuk Anda. Yang ketiga asma wa sifat. Dari 3 tauhid ini, termasuk tauhid terberat adalah rububiyah. Itu tadi contohnya, Allah berikan Anda rezeki, tapi ternyata Anda enggak ridho. Allah berikan orang rezeki dan ternyata Anda hasad, Anda dengki. Jadi Anda perlu ridho terhadap rezeki yang Allah berikan kepada Anda. Anda pun harus ridho rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Karena itu sama-sama rububiyah. Rezeki Allah untuk Anda rububiyah. Rezeki Allah untuk orang lain rububiyah. Anda harus ridho dengan rububiyah Allah atas Anda, tapi Anda pun wajib ridho atas rububiyah Allah terhadap orang lain. Kalau dalam rububiyah ini masih banyak hal yang tidak Anda ridhoi, hukuman untuk Anda bahwa Anda tidak akan menikmati ibadah. Jadi Anda jangan bertanya lagi, kenapa aku enggak menikmati salat? Karena Anda sering menggugat rububiyah Allah. Si fulan ini kenapa bisa maju dan saya tidak? Dia maju dengan rububiyah Allah. Anda tidak maju pun dengan rububiyah Allah. Ketika Anda menggugat, berarti Anda enggak ridho dengan rububiyah itu. Misalnya Anda sakit, itu rububiyah Allah. Dan ternyata Anda enggak ridho dengan sakit itu. Maka Allah menghukum Anda bahwa salat tidak nikmat, puasa tidak nikmat, zikir tidak nikmat. Baik jemaah sekalian, lalu keridhaan yang kedua, wabil Islami dina. Ridho terhadap Islam sebagai agama ini ridho terhadap uluhiyah. Karena Islam ini perintah dan larangan. Perintah dan larangan Allah ini uluhiyah. Kadang-kadang ada perintah Allah atau ada larangan Allah,
yang belum ada di dalam keridhaan kita. Contoh, sebagai seorang bisnismen, saya menemukan pintu dan gerbang yang sangat besar dengan adanya riba. Ternyata dilarang Al-Quran. Kadang-kadang saya nggak ridho dengan larangan ini karena menghambat hawa nafsu saya. Larangan riba itu wabil Islami dina. Ya, wabil Islami dina. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atuz zakah, berikanlah zakat, bersedekahlah kalian. Kadang-kadang kita berpikir yang nyari uang saya, yang capek saya, yang nanggung resiko saya, kenapa saya harus berbagi dengan orang miskin? Anda tidak ridho dengan Islam? Semua aturan dalam Islam ini adalah uluhiyah dan Anda tidak ridho? Satu saja aturan Islam Anda benci, menjadi penyebab Anda gak akan menikmati iman Anda. Subhanallah, itu tragedi yang sangat buruk. Dalam hati Anda ada iman, tapi Anda gak menikmatinya. Dalam perbuatan Anda ada ibadah, namun Anda tidak menikmatinya. Dalam lidah Anda ada zikir, namun Anda tidak menikmatinya. Kenapa demikian? Ternyata Anda tidak punya ridho terhadap rububiyah. Yang kedua, Anda pun tidak punya ridho terhadap uluhiyah. Uluhiyah Allah itu adalah aturan-aturan dalam Islam. Lalu ridho yang ketiga, Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa ridho terhadap Nabi sebagai satu-satunya contoh dalam beribadah. Jamaah sekalian, tujuan hidup kita cuma satu, yaitu Allah. Itu tujuan. Lantas, setiap hari tugas kita adalah berjalan menuju Allah. Ada dua penyebab kenapa manusia tidak sampai kepada tujuan, yaitu Allah. Penyebab yang pertama, karena tidak mengenal jalan, sehingga nggak sampai tujuan. Yang kedua, mengenal jalan tapi tidak kuat berjalan. Ini dua penyebab seseorang tidak sampai tujuan. Baik yang pertama, kadang-kadang manusia tidak sampai kepada tujuan, yaitu Allah, karena tidak mengenal jalan. Maksudnya, orang-orang yang berjalan menuju Allah tapi bukan jalan yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, jalan menuju Allah ini ada 73 jalan. 72 jalan adalah tersesat. Hanya ada satu jalan yang tepat. Kalau Anda tanya orang Syiah, mereka berjalan menuju Allah dengan cara mereka. Orang-orang Ahmadiyah berjalan menuju Allah dengan cara mereka. Semuanya berjalan menuju Allah, tapi tidak sampai kepada Allah karena jalan yang digunakan adalah jalan yang salah. Begitu juga dengan sunnah dan bid'ah ini. Ada yang berjalan menuju Allah melalui jalur salawat, tapi ternyata salawat yang dibacakan, misalnya salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Pertanyaannya, ketika Nabi Muhammad SAW berjalan menuju Allah melalui gerbang salawat, itukah salawat yang beliau baca? Tidak. Kalau begitu, salawat tadi bukan jalur Rasulullah menuju Allah. Kalau jalur itu yang Anda gunakan, Anda tidak akan sampai. Semua jalur yang tidak dilewati Nabi menuju Allah, semuanya tidak akan membuat Anda sampai kepada Allah. Jadi satu-satunya jalur, satu-satunya jalan untuk sampai kepada Allah adalah jalan yang memang dilewati oleh Nabi.
saya ingin berjalan menuju Allah dengan salawat. Pastikan jalan yang Anda tempuh ini memang dilewati Nabi. Apa yang dibacakan Nabi? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oleh sebab itu jamaah sekalian, jalan yang ditempuh Nabi menuju Allah ternyata bernama sunnah. Dan semua jalan yang tidak bernama sunnah itu bukan jalan menuju Allah yang ditempuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ada perayaan-perayaan, ada zikir-zikir, mereka menyebutnya bid'ah hasanah. Pertanyaannya, bid'ah hasanah itu sunnah bukan? Oke lah, kita nggak mau debat itu bid'ah hasanah atau bid'ah dhalalah. Ini sudah membuat kita letih berabad-abad. Cuman pertanyaannya, apa yang diasumsikan dengan bid'ah hasanah ini sunnah atau bukan? Ternyata jawabannya bukan sunnah. Kalau bukan sunnah berarti ini bukan jalan yang ditempuh Nabi menuju Allah. Karena jalan yang ditempuh Nabi menuju Allah namanya sunnah. Baik. Jadi penyebab orang tidak sampai kepada Allah yang pertama karena salah jalan. Ingin berjalan menuju Allah tapi salah jalan, akhirnya tidak sampai tujuan. Maka pastikan jalan yang Anda tempuh menuju Allah adalah jalan yang digunakannya. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, semua jalan menuju Allah tertutup kecuali jalan yang dilewati oleh Nabi SAW. Lalu yang kedua, penyebab orang mereka menemukan jalan untuk Allah, jalan itu tepat tapi nggak sampai tujuan karena mereka nggak mampu. Mereka tahu jalan menuju Allah, tapi mereka nggak mampu melanjutkan perjalanan. Malam hari, perjalanan menuju Allah namanya tahajud. Apakah itu jalan yang tepat? Iya. Rasulullah menggunakan jalan itu menuju Allah. Tapi ternyata mereka tidak mampu karena malas. Mereka tidak mampu disebabkan karena malas. Mereka temukan jalan tapi malas mengikat kaki untuk berjalan. Inilah dua orang yang tidak akan sampai kepada tujuan. Pertama, orang yang berjalan menuju tujuan tapi menggunakan jalur yang salah. Yang kedua, orang yang menemukan jalur yang tepat tapi tidak kuat berjalan karena malas. Nah, oleh sebab itu jemaah sekalian, kita membutuhkan dua hal. Kita membutuhkan petunjuk agar tidak salah jalan, dan yang kedua kita membutuhkan kekuatan agar kuat berjalan. Petunjuk Anda dalam perjalanan ini adalah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Bahwa Anda juga Nabi satu-satunya contoh dalam ibadah. Anda juga beliau contoh dalam ibadah. Sering kita sampaikan yang dimaksud dengan ridho tidak mau yang lain, itu ridho. Saya belikan Anda hadiah, lalu saya katakan kalau kamu nggak suka saya gantikan yang lain. Lalu Anda katakan saya nggak mau yang lain, ini saja. Tidak mau yang lain, itu namanya ridho. Maka keridhaan yang ketiga adalah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ridho terhadap Nabi sebagai contoh maksudnya tidak mau yang lain. Kalau Anda masih mau yang lain, berarti Anda belum ridho Nabi sebagai contoh ibadah. Siapapun yang lain itu, apakah dia ustaz, apakah dia kiai, apakah dia habaib, contoh Anda dalam beribadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Anda nggak boleh punya contoh yang bisa salah. Contoh Anda dalam beribadah ini seseorang yang tidak mungkin salah, dan itu cuma satu. Kalau contoh ibadah saya adalah Anda bisa salah. Saya pun akan salah karenanya. Kalau contoh saya dalam beribadah adalah kiai, habaib, ustaz,
Mereka bisa salah, akhirnya saya salah juga. Jadi pastikan contoh Anda dalam beribadah adalah seseorang yang mustahil salah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika contoh dalam beribadah yang tak mungkin salah cuma satu, Rasulullah SAW, maka Anda wajib ridho beliau sebagai contoh ibadah. Ridho dalam arti kata tidak mau yang lain. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, kembali kepada kajian kita. Apabila Anda memahami uluhiyah dengan alhamdu, Anda memahami rububiyah dengan alhamdu, Anda memahami Ar-Rahmanir Rahim dengan alhamdu, Anda memahami Al-Malik dengan alhamdu, hasilnya adalah ridho. Terpuji Allah dalam uluhiyah, terpuji Allah dalam rububiyah, terpuji Allah di dalam rahmat, terpuji Allah dalam kekuasaan. Kalau 4 Asmaul Husna ini Anda pahami dengan alhamdu, terpuji, hasilnya Anda adalah ridho. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Rahman. Semua rahmat Allah Anda ridho. Karena Anda memahami rahmat itu terpuji. Coba sekalian, di depan mata Anda lihat Allah tempatkan rahmat yang besar di depan tetangga, maka tetangga jadi pejabat tinggi. Allah juga menempatkan rahmatnya di tetangga sebelah kiri, ganti mobil baru. Itu rahmat Allah untuk mereka. Semua rahmat Allah, alhamdu, kan itu awal ayat, alhamdulillah, alhamdu rabbil alamin, alhamdu ar-rahmanir rahim. Fahami, lihat, sikapi semua rahmat Allah dalam diri Anda atau untuk orang lain dengan alhamdu. Supaya apa? Supaya muncul ridho. Terpuji Allah ketika Allah berikan saya rahmat. Allah pun terpuji ketika Allah berikan kepada orang lain rahmat. Jadi Anda jangan berpikir rahmat Allah untuk saya alhamdulillah, tapi rahmat Allah untuk tetangga saya tidak alhamdulillah. Apa bedanya Anda dengan orang lain? Jemaah sekalian yang saya hormati, sebetulnya yang membuat kita tidak sampai kepada ridha di dalam rububiyah Allah, hawa nafsu. Percaya itu hawa nafsu itu. Misalnya Allah kasihkan saya uang gaji 4 juta sebulan, giliran tetangga gajinya 10 juta sebulan. Karena hawa nafsu saya nggak bisa ridho dengan semua ini. Saya nggak ridho gajinya lebih besar, saya nggak ridho gaji saya 4 juta. Kenapa? Hawa nafsu. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, kalau segala-galanya kembali kepada hawa nafsu, maka ridho itu tidak pernah ada. Ingat jemaah sekalian, Allah membagi-bagikan rezeki sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Namun kita menginginkan rezeki itu sesuai dengan hawa nafsu. Ini yang jadi masalah. Allah bagi-bagikan rezeki itu sesuai kebijaksanaan Allah. Tapi kita inginkan rezeki itu sesuai hawa nafsu. Padahal jemaah sekalian, rezeki dalam kebijaksanaan Allah tidak mungkin salah. Tapi rezeki dalam hawa nafsu Anda 100% salah. Contoh, berapa hari ini dapat rezeki? Saya buka warung hari ini mulai dari jam 7 dan tutup jam 6 maghrib. Dapat berapa? Cuma dapat 100.000. Sekiranya Anda melihat 100.000 ini kebijaksanaan Allah, Anda akan ridho. Karena Anda akan sadar kebijaksanaan Allah gak mungkin salah. Kebijaksanaan Allah pastilah yang terbaik. Masalahnya Anda ingin hari ini dapat uang sesuai hawa nafsu. Apa hawa nafsu Anda? Hawa nafsu saya mau ganti mobil.
Artinya setiap hari saya harus dapat 2 juta supaya akhir bulan saya bisa ganti mobil. Jemaah sekalian, Anda tersiksa dengan penghasilan hari ini karena hawa nafsu. Maka oleh sebab itu, ya, semua rububiyah Allah, rezeki Allah, rahmat Allah, semuanya kebijaksanaan Allah yang gak mungkin salah. Masalahnya kita tidak mau kebijaksanaan Allah itu dan kita tetap inginkan hawa nafsu kita. Akhirnya kita tersiksa. Allah ngasih, kita tersiksa dengan pemberian Allah karena standarnya hawa nafsu. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Lalu kemudian pada halaman 73 itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, kata beliau, dia Allah terpuji dalam ilahiyahnya, terpuji dalam rububiyahnya, terpuji dalam rahmaniyahnya, terpuji dalam kekuasaannya. Terpuji Allah dalam 4 hal ini. Uluhiyah, inilah arti dari Allah. Arti dari uluhiyah itu aturan. Anda salat, Anda puasa, Anda zakat, itu uluhiyah. Terpuji Allah. Rabbil alamin, Rabbun rububiyah. Rububiyah itu takdir Allah. Anda sehat, Anda sakit. Nah, itu rububiyah namanya. Alhamdulillah, terpuji Allah dalam rububiyah. Rahmaniyah, Ar-Rahmanir Rahim. Allah memberikan kasih sayangnya. Terpuji Allah. Allah berikan Anda kasih sayang A, tapi Allah berikan seorang lain kasih sayang B. Terpuji Allah. Lalu Maliki Yaumiddin, kekuasaan Allah. Terpuji Allah dalam kekuasaannya. Sehingga kekuasaan Allah tidak ada yang salah. Berikutnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa dia adalah ilah yang terpuji, Rabb yang terpuji, rahmat yang terpuji, Malik yang terpuji. Masih di atas. Dengan demikian maka dia memiliki segala macam kesempurnaan. Sempurna dengan nama Allah itu sendiri, sempurna dengan nama lain, sempurna dengan dirangkainya nama tersebut. Ini penjelasannya begini. Ketika Allah menggandengkan beberapa Asmaul Husna, Allah sempurna dan terpuji dalam satu Asmaul Husna. Allah terpuji dengan 2 Asmaul Husna dan Allah terpuji dengan penggandengan keduanya. Contohnya begini. Ketika Allah menyebutkan Ghafur bergandengan dengan Rahim. Ghafur Rahim. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, apabila digandengkan 2 Asmaul Husna maka muncul yang ketiga. Itu yang ingin beliau katakan. Ghafur Rahim, terpuji Allah karena Ghafur, terpuji Allah karena Rahim, terpuji Allah dalam gabungan keduanya. Karena kalau keduanya digabung muncul makna yang ketiga. Ghafur, Allah Maha Pengampun. Rahim, Allah Maha Penyayang. Makna yang ketiga apa? Allah mengampuni penuh dengan kasih sayang dan Allah menyayangi dengan ampunan. Maka terpuji Allah di dalam Ghafur, terpuji Allah di dalam Rahim. Yang ketiga ini yang paling indah. Terpuji Allah dalam gabungan Ghafur dan Rahim. Karena kalau digabungkan Ghafur dan Rahim, maka artinya Allah Maha Pengampun dengan kasih sayangnya dan Allah Maha Penyayang dengan ampunannya. Allah sayangi Anda dengan ampunan-ampunan dan Allah mengampuni Anda dengan kasih sayangnya. Allah mengampuni Anda dengan kasih sayang. Subhanallah. Ada orang yang diampuni Allah, misalnya terjadi musibah dulu, baru diampuni oleh Allah. Ya kan? Karena kadang-kadang Allah mengampuni seseorang karena kebaikannya. Anda baru saja melakukan salat, Allah ampuni dosa Anda karena kebaikan Anda. Tapi kadang-kadang Allah mengampuni seseorang karena musibahnya. Terjadi sakit, musibah itu, tapi ternyata dengan sakit ini Allah mengampuni Anda. Lagi berjalan di pinggir jalan, ternyata kecipratan
kecipratan lumpur oleh kendaraan yang lewat, itu musibah dan itu menghapus dosa itu. Kadang-kadang Allah membersihkan seseorang karena kebaikannya, tapi kadang-kadang juga Allah membersihkan dan mengampuni seseorang karena musibah yang terjadi. Maka Ghafurur Rahim, setiap ampunan Allah itu kasih sayang. Sakit, ketika itu ampunan, maka sakit ini adalah kasih sayang. Anda dipecat dari dunia pekerjaan, ketika itu ampunan untuk Anda, maka dia adalah kasih sayang. Jemaah sekalian yang saya hormati, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita melihat musibah apa adanya. Anda tidak boleh melihat musibah sebagai musibah, tapi Anda wajib melihat musibah dengan hikmah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yusabul mu'minu min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha khataya." Musibah yang terjadi, sakit yang terjadi, letih dalam pekerjaan, termasuk kegelisahan, kata Nabi, ini semua penghapus dosa. Coba lihat, itulah persepsi seorang muslim. Apa musibah bagi Anda? Bagi saya musibah ini penghapus dosa. Anda letih bekerja, pulang larut malam, Nabi mengatakan penghapus dosa. Anda gelisah dan sedih dengan berbagai urusan, Nabi mengatakan penghapus dosa. Bayangkan kalau Anda melihat semua ini bukan sebagai penghapus dosa. Anda pulang kerja sampai tengah malam, capek, luar biasa. Anda tidak melihatnya sebagai penghapus dosa, maka capek ini akan jadi stres bagi Anda. Anda gelisah dengan satu urusan dan Anda tidak memahaminya penghapus dosa, maka gelisah ini akan menjadi stres bagi Anda. Anda sakit dan Anda tidak melihat sakit ini penghapus dosa, maka sakit ini akan menjadi stres bagi Anda. Maka agama yang indah ini, jemaah sekalian, menghendaki agar Anda melihat segala-galanya dengan kacamata hikmah, agar segala-galanya menjadi nampak indah. Ya, oleh sebab itu tadi saya katakan Ghafurur Rahim, Allah mengampuni dengan kasih sayang. Maka apapun yang menghasilkan ampunan adalah kasih sayang. Anda sakit, tapi sakit ini ampunan, sakit ini kasih sayang. Anda gelisah dengan banyak persoalan, tapi gelisah Anda adalah ampunan, gelisah itu adalah kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah nggak cuma menyayangi Anda dengan cara yang menyenangkan, kadang-kadang Allah pun menyayangi Anda dengan cara yang tidak menyenangkan. Orang tua, dokter, nggak cuma memberikan obat yang manis. Kadang-kadang dokter harus memberikan obat yang pahit. Tapi obat yang pahit, kalau Anda melihatnya sebagai kesembuhan, maka obat yang pahit ini menjadi sesuatu yang indah bagi Anda. Nah, baiklah jemaah sekalian yang saya hormati. Kemudian halaman 73 itu Imam Ibnu Qayyim memberikan satu contoh. Di sini ayatnya tidak ditulis dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah gandenkan Maha Kaya, lalu Allah sebutkan kemudian Maha Terpuji bergandengan. Kata Imam Ibnu Qayyim, terpuji Allah dalam kekayaannya, terpuji Allah dalam keterpujiannya, dan terpuji Allah gabungan dari keduanya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Kalau digabungkan muncul makna yang ketiga, apa itu? Terpuji Allah dalam kekayaannya. Muncul makna yang ketiga. Baik, contoh yang kedua, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Apa makna yang ketiga? Allah bijaksana dengan segala apa yang Allah ketahui. Kita banyak tahu, tapi sering kita nggak bijaksana, ya kan?
Kita tahu, tapi sering kita gak bijaksana. Nah di sini disebutkan Alimun Hakim, Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu dua Asmaul Husna. Karena digabungkan, maka muncul makna yang ketiga. Apa itu? Allah bijaksana dengan segala yang Ia tahu. Lalu berikutnya Anda lihat, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah gandengkan ampun dan kasih sayang. Maka muncul makna yang ketiga. Apa itu? Allah mengampuni dengan kasih sayangnya, Allah menyayangi dengan ampunannya. Jemaah sekalian yang saya hormati, ini satu pembahasan yang sangat luar biasa dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Karena alhamdulillah saya membaca beberapa, ya anggaplah banyak gitu ya, kaidah-kaidah tentang Asmaul Husna. Satu-satunya yang menyebutkan kaidah ini hanya Imam Ibnu Qayyim. Kaidah bahwa apabila dua Asmaul Husna bergandeng, maka muncul makna yang ketiga. Maka muncul makna yang ketiga. Baik. Ibnu Qayyim berkata, Maha Kaya adalah sifat kesempurnaan, keterpujian adalah juga sifat kesempurnaan, dirangkainya kemahakayaan dan kemahapujian merupakan kesempurnaan yang ketiga. Maha Kaya, Maha terpuji. Dirangkai, digabungkan, Allah terpuji dalam kekayaannya. Ketika dirangkai muncul makna yang ketiga. Karena tidak semua orang yang kaya terpuji. Dan tidak semua orang yang terpuji kaya. Adapun Allah Azza wa Jalla Maha Kaya dalam keterpujiannya dan Maha terpuji dalam kekayaannya. Ilmunya adalah sifat kesempurnaan, kebijaksanaannya juga sifat kesempurnaan. Dirangkainya ilmu dengan kebijaksanaan adalah kesempurnaan. Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Begitu dirangkai kedua-duanya, ya, Alimun Hakim, Maha mengetahui, Maha menyayangi, Maha bijaksana, maka muncul kesempurnaan yang ketiga, yaitu Allah Maha bijaksana dengan segala yang Ia ketahui. Halaman 74, ini surat An-Nisa. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Afuwan qadira. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Kuasa. Kenapa digabungkan? Kita manusia ini kadang-kadang memaafkan karena nggak mampu berbuat apa-apa. Sementara Allah memaafkan, padahal Allah mampu berbuat segala-galanya. Maka Allah mengatakan afuwan qadira. Allah Maha memaafkan, Allah Maha Kuasa. Makna yang ketiga, Allah memaafkan dengan kekuasaannya. Allah memaafkan dengan kekuasaannya. Kalau saya memaafkan dengan kelemahan saya, sekiranya saya punya kekuasaan, mungkin saya tidak memaafkan. Tapi saya lemah untuk menuntut, saya lemah untuk membalas, maka saya maafkan Anda dengan kelemahan saya. Seandainya saya punya kekuasaan, mungkin saya tidak memaafkan Anda. Tapi Allah Azza wa Jalla afuwan qadira. Allah Maha memaafkan dan Allah Maha Kuasa. Allah memaafkan Anda dengan kekuasaannya. Tentu jemaah sekalian, sama-sama memaafkan. Yang pertama, saya rakyat jelata memaafkan. Yang kedua, Bapak Presiden memaafkan. Sama-sama memaafkan, tapi manakah maaf yang lebih agung? Maaf saya sebagai rakyat atau maaf Bapak Presiden sebagai presiden? Maaf seorang presiden lebih agung daripada maaf seorang rakyat. Seorang rakyat memaafkan dengan kelemahan. Seorang presiden memaafkan dengan kekuasaan. Maaf dengan kekuasaan lebih tinggi daripada maaf dengan kelemahan. Maka di sini surat An-Nisa ayat 41-49 Allah berfirman,
Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Kuasa. Digandengkan maaf dengan kuasa karena Allah memaafkan dengan kekuasaannya. Di sini Imam Ibnu Qayyim mengutip zikir malaikat hamalatul arsy. Imam Ibnu Qayyim mengatakan malaikat yang memikul arsy ada 4. Yang 2 diantaranya berzikir mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika lakal hamdu ala hilmika ba'da ilmika. Luar biasa sekali. Artinya, maha suci engkau ya Allah, lagi maha terpuji. Mudah-mudahan Anda enggak lupa subhanallah wa bihamdi. Ini memiliki makna yang sangat luar biasa. Subhanallah, maha suci Allah. Maha suci dari Maha suci dari segala keburukan. Wa bihamdi, terpuji Allah dengan segala kebaikan. Suci Allah dari segala keburukan. Wa bihamdihi, terpuji Allah dengan segala kebaikan. Suci Allah dari segala keburukan. Satu keburukan pun tidak ada pada Allah, karena Allah suci. Wa bihamdi, terpuji Allah dengan segala kebaikan. Semua kebaikan ada pada Allah. Kalau Anda dan saya suci dari 2 keburukan, tapi tidak suci dari 50 keburukan, maka saya enggak maha suci. Saya terpuji dengan kebaikan, iya. Saya terpuji dengan 2 kebaikan, tapi tidak terpuji dengan kebaikan ketiga dan keempat. Sudah? Agar Anda tahu kesempurnaan Allah, fahami subhanallah wa bihamdi. Subhanallah, suci Allah dari segala keburukan, maka tidak satu keburukan pun ada pada Allah. Wa bihamdihi, terpuji Allah dengan segala kebaikan, maka semua kebaikan ada pada Allah. Itulah kesempurnaan itu. Kita ngaji tauhid sering mengatakan Allah sempurna, Allah sempurna. Apa arti sempurna itu? Allah sempurna adalah subhanallah wa bihamdi. Sempurna Allah dengan 2 tafsir. Sempurna Allah subhana, suci Allah dari segala keburukan. Yang kedua, bihamdi, suci Allah, sempurna Allah dengan segala kebaikan yang dipujikan untuk Allah. Kalau Anda dipuji dengan 2 hal, untuk nyari pujian yang ketiga udah gak ketemu, maka Anda gak sempurna. Ya, Anda suci dari dua keburukan. Tapi untuk mencari keburukan ketiga yang suci dari Anda enggak ketemu. Oleh sebab itu jemaah sekalian, ketika dalam sujud, dalam ruku, Anda ucapkan subhanallah wa bihamdi. Zikir pagi, zikir sore, Anda ucapkan subhanallah wa bihamdi. Ternyata itulah zikir para malaikat itu. Dalam surat Al-Baqarah, wa nahnu nusabbihu bihamdika. Malaikat itu berzikir subhanallah bihamdih. Ketika habis subuh Anda bacakan 100 kali subhanallah wa bihamdih, oh, Anda sedang berzikir dengan zikirnya para malaikat. Apabila sore hari habis asar Anda bacakan subhanallah wa bihamdih 100 kali, Anda sedang berzikir dengan zikirnya malaikat. Dan pekan lalu kita sudah katakan, siapa yang bacakan zikir ini 100 kali, maka diampuni dosa masa lalu meski sebanyak buih di lautan. Maka jangan abaikan jamaah sekalian. Di antara kita ada yang masa lalunya 70 tahun. Di antara kita ada yang masa lalunya 50 tahun. Ingat, 50 tahun masa lalu Anda itu penuh dengan kotoran. Kalau usia Anda sekarang 60 tahun, berarti 59 tahun masa lalu. Dan itu penuh kotoran itu. Tugas Anda membersihkan masa lalu itu. Dan Alhamdulillah, Allah Maha Penyayang, Allah ajarkan Anda zikir yang sangat mudah untuk masa lalu puluhan tahun menjadi bersih. Bacakan subhanallah wa bihamdi 100 kali pagi hari, 100 kali sore hari. Inilah zikir para malaikat.
Jadi kalau Anda berpikir, kenapa zikir ini menghapus dosa masa lalu meski sebanyak buih di lautan? Karena memang maknanya luar biasa. Subhanallah, maha suci Allah dari segala keburukan. Sehingga enggak satu keburukan pun ada pada Allah. Wa bihamdihi, terpuji Allah dengan segala kebaikan. Maka semua kebaikan ada pada Allah dan tidak ada kebaikan yang tidak Allah miliki. Karena makna yang luar biasa, subhanallah wa bihamdi, sehingga ketika Anda membacakannya 100 kali pagi dan sore, masa lalu berpuluh-puluh tahun penuh kotoran dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bisikan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini coba lihat 4 malaikat yang memikul arsy. Keempat-empatnya berzikir subhanallah wa bihamdi, tetapi dengan redaksi subhanaka, ya Allah engkau maha suci. Karena mereka memikul arsy, mereka dekat dengan Allah, maka mereka ucapkan tasbih dengan kata ganti orang kedua, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dengan memuji. Nah, coba lihat berikutnya, lakal hamdu ala hilmika ba'da ilmika. Ya, kepunyaan mula segala puji atas penyantunmu sesudah kemahatauan. Jadi ini diterjemahkan terlalu letterlek. Hilmika artinya halim. Anda tahu halim? Halim ini asmaul husna. Bahasa Indonesia di sini artinya penyantun. Anda nggak ngerti kalau diartikan penyantun. Yang dimaksud dengan halim, la yastafizzuhu maksiatul usat. Bahwa Allah melihat maksiat Anda tanpa Allah marah, itulah halim. Itulah halim. Ya, kalau kita punya anak nih, kita bilang kamu nggak boleh jajan ciki. Ternyata anak kita jajan ciki. Begitu anak kita melawan perintah, kita langsung terpancing emosi. Ketika Anda terpancing emosi dengan kesalahan anak, Anda tidak dinamakan dengan halim. Tetapi Allah Azza wa Jalla, lakal hamdu ala hilmika ba'da ilmika. Ya Allah, engkau terpuji karena engkau halim dengan apa yang engkau tahu. Ya salam. Engkau tahu aku bermaksiat, namun engkau halim dengan maksiat. Engkau tahu aku berbuat dosa, namun engkau halim dengan dosa-dosa. Subhanallah. Kalau setiap dosa Anda diperhitungkan oleh Allah, dari puluhan tahun lalu Anda sudah tidak ada di dunia. Allah berfirman, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'alaiha min dabba. Sekiranya setiap kali kalian berdosa lantas dihukum oleh Allah, maka tidak ada lagi manusia di muka bumi ini. Tapi ini dia, hilmika ba'da hilmika. Engkau halim dengan semua yang engkau tahu. Ya Allah, engkau tahu hatiku yang kotor ini, namun engkau halim. Ya Allah, engkau tahu mataku yang sering jelalatan melihat yang haram ini, namun engkau halim. Ya Allah, engkau tahu bahwa pendengaranku sering tercemari dengan yang haram, namun engkau halim. Ini ucapan malaikat luar biasa. Lakal hamdu ala hilmika ba'da ilmika. Ya Allah, engkau terpuji karena engkau halim terhadap apa yang engkau tahu. Engkau tahu aku berdosa, namun engkau halim. Jadi sudah tahu tadi makna halim. Di sini artinya penyantun. Tapi arti halim yang sesungguhnya, la yastafizzuhu maksiatul usat. Allah tidak terpancing emosi dan benci dengan maksiat manusia. Allah enggak benci. Anda maksiat dihukum oleh Allah. Allah enggak menghukum Anda karena beriman, karena kebencian. Tapi Allah menghukum Anda untuk Anda punya dosa hapus. Ya. Subhanallah, ini bagus juga dalam doa Anda ucapkan. Karena doa diawali dengan pujian. Maka Anda berdoa, subhanakallahumma wa bihamdika, lakal hamdu ala hilmika ba'da ilmika. Ya Allah, engkau suci, engkau pun terpuji. Lakal hamdu ala hilmika ba'da hilmi. Terpuji engkau ya Allah
Engkau halim dengan segala yang engkau tahu. Subhanallah. Ini zikir dua malaikat. Zikir dua malaikat yang lain, subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Allah, engkau maha suci dari segala keburukan. Wa bihamdika, dan engkau terpuji dengan segala kebaikan. Lakal hamdu ala afwika ba'da qudratik. Engkau terpuji atas maafmu padahal engkau maha kuasa. Engkau memaafkan padahal engkau maha kuasa. Engkau maafkan aku yang berdosa padahal engkau kuasa melakukan segala-galanya. Ya salam. Allah maha mampu untuk melakukan segala-galanya, namun Allah tetap memaafkan. Ini zikir malaikat ini apabila Anda renungkan dengan sedalam-dalamnya, mungkin itu bisa menyentuh hati lah. Lakal hamdu, ini nomor satu. Lakal hamdu ala hilmika ba'da hilmika. Ya Allah, engkau terpuji. Engkau halim dengan segala yang engkau tahu. Lalu yang kedua, lakal hamdu ala afwika ba'da qudratika. Ya Allah, engkau terpuji. Engkau memaafkan dengan segala kemampuanmu untuk melakukan apapun. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kita memaafkan karena tidak mampu, sementara Allah memaafkan dengan segala kemampuannya melakukan apapun. La haula wala quwwata illa billah. Betapa maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ini masih ada pembahasan lain, tapi intinya sudah selesai. Imam Ibnu Qayyim hanya ingin mengatakan bahwa Asmaul Husna ketika digandengkan maka muncul makna yang ketiga. Sampai di sini kajian hari ini, insya Allah yang akan datang adalah tingkatan-tingkatan hidayah. Jadi maksud tingkatan hidayah itu adalah gerbang hidayah. Jadi ada 10 tingkatan hidayah. Karena dalam Al-Fatihah Allah berfirman ihdina, ya Allah berikan kami hidayah. Bagaimana Allah memberikan hidayah, itu yang akan dibahas. Terkadang Allah memberikan hidayah dengan bicara langsung. Terkadang Allah memberikan hidayah dengan ilham. Maka bagaimana cara Allah memberikan hidayah? Ihdinas siratal mustaqim, kata Ibnu Qayyim, 10 cara Allah memberikan hidayah. Insyaallah pekan besok. Jalan yang tidak ditempuh Rasulullah tidak akan sampai tujuan. Betul. Bagaimana dengan jalan yang tidak ditempuh Rasulullah tapi ditempuh oleh para sahabat dan tabi'in dan tabi'in tabi'in? Apakah jalan yang ditempuh sahabat tersebut tidak sampai? Itu enggak ada. Tidak ada jalan yang tidak ditempuh Nabi lalu ditempuh para sahabat. Enggak ada. Kalau ternyata ada jalan yang ditempuh para sahabat, berarti memang itu dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja Nabi tidak menyampaikannya kepada semua orang. Ya, salah satu contoh misalnya ketika Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan manusia dalam salat tarawih secara berjamaah, sama Abu Bakar tidak ada. Sunnah ulama Rasul, iya, tapi Nabi kan pernah melakukannya 3 malam.
Jadi insya Allah tidak ada jalan yang ditempuh sahabat tabi'in dan ternyata nggak ditempuh oleh Nabi SAW. Apabila jalan yang dimaksud adalah jalan ibadah. Mohon tips agar mudah mengingat dan menghafalkan Quran bagi kami yang sudah berusia lanjut. Tipsnya kemauan nomor 1. Tips yang kedua, usahakan banyak membaca bukan menghafal. Biasanya satu halaman Anda baca 20 kali itu sudah hafal. Satu halaman nih, kita pernah uji coba satu halaman baca dengan suara keras sebanyak 20 kali. Tidak perlu dihafal, insya Allah itu sudah lengkap. Ya. Tapi nomor 1 adalah kemauan dulu. Nah, lalu apa yang Anda hafalkan itu bacakan dalam salat. Wallahu ta'ala alam, ini pembahasan butuh jawaban panjang, tapi secara global itu Anda perlu kemauan, dan di antara tipsnya fokuslah banyak membaca untuk menghafal. Jadi jangan baca langsung hafal, enggak, baca dulu bang seberapa kali. Dan tadi saya katakan kalau satu ayat Anda udah baca 20 kali, insya Allah itu sudah hafal. 20 kali, iya karena sudah tua. Kalau Anda masih anak-anak mungkin 5 kali sudah hafal, 20 lah. Dalam rububiyah manusia telah ditetapkan rezeki, ajal, celaka dan keberuntungan. Kiat apa untuk mengetahui hal tersebut agar baik? Mohon penjelasannya. Celaka dan keberuntungan. Kiat apa untuk mengetahui hal tersebut agar baik? Dalam rububiyah manusia telah ditetapkan rezeki, ajal, celaka dan keberuntungan. Kiat apa untuk mengetahui hal tersebut agar baik? Mohon penjelasannya. Semua rububiyah Allah itu baik, tapi bagi orang yang melihat dengan hikmah. Kalau Anda tidak melihat dengan kacamata hikmah, banyak yang salah, ya banyak yang keliru. Tapi misalnya terjadi hari ini musibah, tapi Anda tidak mau melihat musibah ini apa adanya, Anda lihat hikmahnya, maka Anda melihat kebaikan. Maka lihatlah dengan hikmah, niscaya Anda melihat kebaikan. Dan yang kedua, sikapi dengan syukur atau dengan sabar. Kalau Allah berikan keberuntungan, bersyukurlah. Kalau Allah berikan kerugian, bersabarlah. Niscaya itu akan menjadi kebaikan. Jadi sikapi dengan syukur kalau memang kebaikan, sikapi dengan sabar kalau memang bukan kebaikan. Niscaya itu akan menjadi kebaikan semuanya. Dalam kitab Tauhid bab 38, mentaati ulama dan umara dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah, mengharamkan. Aku khawatir bila kalian ditimpa hujan batu dari langit. Aku menuturkan yang telah bersabda Rasulullah SAW, tapi kalian berkata iya. Karena saya sering mendengar ucapan sebagai berikut, tidak mungkin ulama itu salah, pasti ulama punya dalil. Saya punya guru, kamu bisa. Iya. Ucapan tadi ucapan Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas mengatakan kata Rasulullah berkata demikian. Lalu kemudian ada yang membantah, tapi fulan berkata begini-begini. Maka Ibnu Abbas berkata, aku khawatir hujan batu turun untuk kalian. Karena saya sampaikan hadis, kalian masih menyebutkan nama guru-guru lain. Nah, ini peringatan yang sangat keras bahwa kalau sudah ada ayat, sudah ada hadis, nggak boleh lagi ditentang dengan ucapan guru, dengan ucapan kiai, ucapan siapapun. Ucapan Allah di atas segala-galanya, ucapan Rasulullah di atas segala-galanya. Dan betul apa yang beliau katakan, nggak mungkin ada guru yang salah. Kata siapa? Selain Rasulullah, mustahil salah dalam satu hal, yaitu ketika ijma. Sehingga yang nggak mungkin salah itu cuma 3. Allah tidak mungkin salah, Rasul tidak mungkin salah, nomor 3 ijma.
Adapun yang keempat, ini namanya ijtihad. Semua ijtihad bisa benar bisa salah. Guru kamu ijtihad, ya kalau ijtihad guru kamu ijtihad bisa benar bisa salah. Nah ketika guru anda kemudian ijtihad lalu anda bilang nggak mungkin salah, oh itu namanya mengkuduskan ijtihad, dan itu syirik karena yang maha suci dari salah itu cuma Allah. Seseorang jatuh pailit atau bangkrut karena ditipu oleh partnernya. Dia sangat menyesal adanya kerjasama dengan partner, sehingga berbulan-bulan dia merasa gagal dalam hidupnya dan merasa bersalah terus-menerus. Bagaimana jalan keluar untuk bangkit dari keterpurukan ini sehingga hidupnya ya berujung ridho dengan musibah? Semua orang juga kecewa ditipu. Makanya agama ini mengatakan jangan bersahabat kecuali dengan orang baik. Ya, kata Nabi dalam hadis saya dalam Riyadhus Shalihin, la tusahib illa mu'mina. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang benar-benar beriman. Kadang-kadang karena ambisi untuk keuntungan besar kita asal gandeng partner, ujung-ujungnya Anda celaka. Ingat jamaah sekalian, ketika Anda memulai usaha, usahakan usaha ini harus jadi ibadah. Caranya nomor satu, pastikan Anda bergabung dengan orang saleh kalau memang ada orang saleh. Dan yang kedua, pastikan bahwa partner ini sifatnya saling membantu. Karena banyak partner intinya cari untung, enggak, saling membantu. Anda partner saya partner Anda, karena kita ini ingin bisnis ini ibadah, maka motivasinya adalah motivasi saling membantu. Maka di sini kekeliruan yang pertama, Anda melanggar peraturan Islam. Peraturan Islam bersahabat hanya dengan orang baik. Ternyata Anda nggak bersahabat dengan orang baik, ujungnya Anda ditipu. Tapi nggak jadi soal jamaah sekalian, insya Allah ini akan ada hikmahnya. Dan yang kedua, orang yang menipu Anda sehingga Anda benci, mungkin itu cara Allah agar Anda menjauhinya. Sebab mungkin 2 tahun yang akan datang dia akan menjadi keburukan yang lebih besar. Hari ini dia hanya merugikan uang Anda. Bagaimana kalau Anda tetap berpartner dengan dia, ternyata bulan besok dia selingkuh dengan istri Anda? Itu jauh lebih buruk. Iya kan? Lebih baik mana dia tipu Anda 1 miliar daripada dia selingkuh dengan istri Anda? Oh, kau ambil 5 miliar sekalian. Jadi kadang-kadang orang jahat ke kita lalu kita sakit hati. Coba kita berpikir sebaliknya. Mungkin inilah cara Allah menjauhkannya dari Anda, karena mungkin dia akan menjadi bahaya besar esok dan lusa. Mungkin dia bahaya besar esok dan lusa. Soalnya kalau Anda disuruh jauhi dia, Anda nggak mau. Padahal ketika dia bukan orang baik, Anda ketemu dengan orang nggak baik nih, tapi memang pintar kalau ngomong bisnis. Ketika faktanya dia bukan orang baik, nggak pernah sholat, itu sinyal dari Allah, ini orang bahaya. Ini orang bahaya. Gitu kan? Anda mau bisnis dengan fulan, sholatnya nggak ada, akhlaknya nggak bagus, bergaulnya dengan Allah udah ngasih sinyal ini orang berbahaya. Coba lihat sholatnya aja nggak ada dan lain-lain. Ternyata Anda nggak menjauhinya juga, maka dia menipu Anda. Akhirnya Anda menjauhinya. Anda menjauhinya sebetulnya karena Allah ingin menjauhkan Anda dari keburukan yang lebih besar. Dan yang ketiga, tips untuk Anda bangkit kembali adalah husnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah nggak pernah mengambil kecuali untuk mengganti. Hari ini musibah datang, insya Allah akan diganti Allah. Inna ma'al usri fa inna ma'al usri, di balik kesulitan ada kemudahan. Kalau hari ini Anda disulitkan dengan pengkhianatan, besok akan ada kemudahan dengan orang-orang yang terpercaya. Jadi Anda nggak boleh putus asa dengan yang berlalu, karena rahmat Allah terbentang untuk yang akan datang.
Seorang akhwat yang telah menikah, berbulan-bulan ditinggal oleh suaminya yang tidak bertanggung jawab. Nafkah diberikan hanya sekedarnya. Beruntung dia bisa hidup ikut orang tuanya. Mohon nasihat, apakah dia masih wajib mentaati suaminya dengan menunggu sampai waktu yang tidak tentu atau menggugat suaminya? Sepanjang Anda berdua suami istri, artinya akad Anda masih utuh, berarti tanggung jawab Anda untuk taat masih ada. Kalau Anda ingin melepaskan ketaatan dan tanggung jawab, lepaskan akad itu. Lepaskan akad itu. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat perjanjian damai dengan satu kabilah, dan ternyata kaum muslimin dalam situasi perang. Maka Nabi membatalkan perjanjian damai dengan kabilah tersebut karena Nabi ngerasa nggak mampu lagi menjaga perdamaian. Ini suasana perang. Begitu juga dengan Anda. Sepanjang antara Anda dengan suami masih ada akad, berarti ada tanggung jawab. Anda harus taat. Kalau Anda ingin melepaskan taat itu, lepaskan akad itu, yaitu tuntutlah cerai. Tapi tuntutan cerai bukanlah yang terbaik kalau Anda punya anak. Kalau udah ada anak, ada istri, ada anak-anak, kehidupan Anda, hiduplah untuk anak-anak, abaikan suami. Kalau suami nggak bertemu, biarkan dia. Yang penting Anda hiduplah dengan anak-anak Anda. Pertahankan kebutuhan rumah tangga bukan untuk Anda, tapi untuk anak-anak Anda. Kadang-kadang perempuan begini-begini minta cerai. Padahal perceraian itu cuma 3 hari, hari keempat udah bisa. Gimana urusan anak? Baik gitu ya. Jadi Anda masih tetap wajib taat karena masih ada hubungan akad. Si A berencana merenovasi rumah karena tidak memiliki modal yang cukup, maka dia meminjam ke bank dengan cara syariah, di mana yang dipinjam sudah dalam bentuk material bangunan, dan A mengembalikan pinjaman tersebut ke bank dengan tenor tertentu. Nah, karena dia tidak punya dana yang cukup untuk memberikan upah kepada pekerja, maka si A di awal sudah memiliki rencana untuk menjual sebagian material itu, di mana hasilnya dipakai untuk upah para pekerja. Apakah hal itu dibolehkan secara syar'i? Jadi bank dalam hal ini murabahah, dan bank membelikan dia material untuk bikin rumah. Tapi kemudian dia nggak punya uang untuk bayar tukang. Lalu apa yang dibelikan oleh bank ini dia jualkan untuk membayar tukang. Ini dinamakan jual beli inah. Mirip dengan jual beli inah. Jual beli inah begini. Saya beli rumah Anda 1 miliar, tapi bayarnya nyicil. Anda bilang oke. Tapi karena saya butuh uang, lalu uang rumah Anda sekarang sudah milik saya dengan harga 1 miliar nyicil. Saya ketemu lagi dengan yang ketiga. Saya bilang, saya jual rumah yang saya beli 800 juta tapi harus cash. Kata dia oke. Sebetulnya saya tidak berniat jual beli dengan Anda. Tujuan saya adalah uang 800 juta. Cuma saya nggak dapat uang 800 juta, maka saya belilah rumah Anda 1 miliar nyicil. Untuk rumah ini saya jual pula untuk dapatkan 800 juta. Coba lihat, di sini sebenarnya saya nggak berniat jual beli, tetapi niat saya dalam hal ini akal-akalan untuk dapat uang cash. Ini dinamakan dengan jual beli inah, gitu kan? Nah, jual beli inah ini masuk dalam kategori riba. Tapi kalau dijual kepada yang bersangkutan, tentunya kepada yang pertama, saya beli rumah 1 miliar, oke, nyicil. Karena saya butuh uang 800 juta, saya jual lagi ke Anda ini. Berarti di sini Anda untung dari saya sebanyak 200 juta. Nah, tadi dengan bank itu mirip dengan jual beli inah. Mirip. Bukan sama, tetapi mirip.
Karena bank memberikan Anda bahan bangunan, kemudian ternyata Anda jual lagi, ada miliknya, tapi bukan jual beli ina. Karena jual beli ataupun material yang diberikan oleh bank itu memang murni, bukan akal-akalan. Ya, sedikit milik tapi bukan milik. Jadi pertanyaannya, bolehkah Anda melakukan hal itu? Karena ini walaupun mirip dengan jual beli inah tapi bukan inah, insya Allah tidak masalah untuk Anda lakukan. Ya, wallahu ta'ala alam. Si A memiliki masa lalu yang kelam, di mana pada awalnya yang mengetahui tentang kisah masa lalunya hanya Allah, lalu dia sendiri dan juga beberapa orang dekatnya. Saat ini si A sudah bertaubat, namun dia terinspirasi untuk menceritakan masa lalunya dalam sebuah buku yang kemudian menjadi viral dan jadi bestseller sehingga dia mendapatkan sejumlah fee darinya. Apakah hal itu haram dalam pandangan syariat? Enggak haram. Menceritakan masa lalu untuk iktibar dibenarkan. Makanya para sahabat selesai sholat subuh mereka bincang-bincang dengan masa lalu mereka. Yang satu bilang, dulu di masa jahiliyah saya begini. Mereka bincang-bincang masa lalu tapi untuk iktibar. Jika haram, apakah para pembeli buku itu juga ikut berlian? Jawabannya tidak haram. Makmum yang niat salat jamaah tapi ternyata salat sudah selesai, pada saat yang sama ada jamaah lain yang telat, bagaimana tentuan syariah? Apakah mereka sebaiknya salat sendiri-sendiri di masjid atau membuat jamaah baru? Ya, masjid ada dua. Pertama adalah saya gunakan ucapan Imam Syafi'i, masjidus suq. Yang dimaksud dengan masjidus suq, masjid yang berada di tengah keramaian. Masjid di pinggir jalan, masjid di pasar. Di masjid tempat keramaian silahkan bikin jamaah yang kedua. Nanti Anda berdua selesai, datang dua orang yang telat, silahkan bikin lagi jamaah yang ketiga. Selesai jamaah yang ketiga, datang dua orang lagi yang telat, bikin lagi jamaah yang keempat. Sehingga dalam satu salat mungkin 10 kali jamaah terjadi. Ini dibenarkan untuk masjid yang ada di pasar atau ada di pinggir jalan. Baik, tidak ada khilafiyah dalam hal ini. Tapi kalau masjid itu adanya di perkampungan dan pemukiman, bolehkah membuat jamaah yang kedua, ketiga dan keempat? Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Karena tujuan salat jamaah agar kita bersatu. Kalau ternyata ini bikin jamaah lagi, ini bikin jamaah, apa artinya jamaah ketika jamaah itu pun tetap banyak? Tujuan jamaah bersatu, tapi ada jamaah tetap berpisah-pisah. Maka dalam mazhab Syafi'i, membuat jamaah kedua, membuat jamaah ketiga di masjid di tengah pemukiman tidak boleh. Tapi kalau di masjid, di keramaian, di pasar, di jalan, silakan. Ini mazhab Imam Syafi'i. Gimana, mau ikut mazhab Syafi'i enggak? Lalu bagaimana dengan mazhab lain? Dalam mazhab lain tetap dibenarkan jamaah kedua dan ketiga, walaupun masjid itu adanya di pemukiman. Dalilnya hadis Bukhari tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki masuk masjid, Nabi sudah selesai sholat jamaah. Orang ini enggak punya teman, maka Nabi SAW bersabda, man yatasaddaq ala hadha, siapa yang ingin bersedekah kepada orang ini? Artinya siapa yang mau menemaninya salat? Di sini maka Abu Bakar berdiri menemani orang tersebut salat. Nah, di sini kita lihat Nabi mengizinkan mereka membuat jamaah yang kedua. Ya. Ada pendapat yang ketiga, ini pendapat mutaakhirin, pendapat Syekh Albani, dan tidak ditemukan dalam pendapat tertentu. Yaitu jamaah yang kedua ini boleh kalau salah satunya sudah ikut salat yang pertama. Dalam kasus Abu Bakar, ya karena Abu Bakar sudah ikut jamaah pertama, maka dia ikut jamaah yang kedua. Tapi pendapat ini lemah. Yang betul bahwa jamaah yang kedua dibenarkan dengan adanya uzur seperti itu. Tentu kalau jamaah yang kedua ini sifatnya adalah hizbiyah,
asabiyah, fanatisme itu nggak boleh. Contoh, Masjidil Haram sebelum muncul kerajaan Saudi Arabia, salat di Masjidil Haram setiap salat terdiri dari empat giliran. Masuk salat subuh, giliran pertama salat adalah mazhab Malik, giliran kedua mazhab Abu Hanifah, giliran ketiga mazhab Syafi'i. Pokoknya setiap waktu salat 4 giliran. Itu sebelum muncul kerajaan Saudi Arabia. Tapi setelah Saudi Arabia ini dikuasai oleh Raja Saudi, maka berubahlah kebijakan. Di Masjidil Haram salat hanya dengan satu mazhab, yaitu mazhab Ahmad. Gitu ya. Itu contoh yang tadi, salat terdiri dari beberapa jamaah karena beda mazhab. Ini namanya beberapa jamaah karena asabiyah, karena hizbiyah, karena mazhab. Jamaah begini nggak boleh. Tapi kalau uzurnya benar, terlambat silakan. Jika seorang makmum telat jamaah sehingga sholat selesai, lalu dia memutuskan untuk sholat di rumah aja dengan pertimbangan jika sholat di masjid dipastikan jadi tidak khusyuk karena terganggu dengan ritual yang bisa dilakukan di masjid. Apakah ini dibenarkan secara syar'i? Dibenarkan juga. Dan di antara sahabat yang seperti itu adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau pernah pergi ke masjid untuk sholat, ternyata sholat selesai maka Ibnu Mas'ud kembali. Jadi dibenarkan. Iya, sudah selesai. Demikian kajian kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi. Oh, belum.